saya juga heran. Ya, ada orang yang mengatakan Indonesia gelap. Ya, saya kalau dia memang merasa gelap ya itu hak dia. Tapi kalau saya bangun pagi saya lihat Indonesia cerah. Iya kan? Saya sih. Sumpah netizen kampret banget dah. Tadi gue baca berita Pak Prabowo lagi nyinggung orang yang bilang Indonesia gelap. Katanya, saya bangun pagi Indonesia cerah. Terus kata netizen, ketahuan gak sholat subuh. Bitex, parah banget lu. Mentang-mentang akun anon nuduh-nuduh presiden gak sholat. Pak Prabowo mah pasti sholat lah. Cuman mungkin sholatnya masih kayak gua. Subuhannya pas duha. Heran Prabowo soal Indonesia gelap. Saya bangun, Indonesia cerah. Siapapun, dimanapun bangun tidur, kalau punya aset 2 triliun lebih, mau mendung hujan badai, tetap cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Prabowo berencana akan mengajak dialog tokoh Indonesia gelap. Nah, kemarin ya Prabowo mengeluarkan statement bahwa dia merasa dirinya Indonesia tidak gelap karena bangun pagi melihat ternyata cerah ya. Jadi ini statement Prabowo dianggap oleh netizen benar-benar tidak substansial. Jadi inilah kualitas Prabowo menjawab ya kondisi Indonesia sekarang menurut mahasiswa dan semua tokoh bahwa Indonesia adalah gelap. Kenapa gelap? Kita lihat dari fakta yang terjadi sekarang. Mulai ekonomi benar-benar lagi hancur di era pemerintah Prabowo ya. Harga dolar aja sudah mencapai Rp17.000. Belum lagi IHSG yang benar-benar rontok ya. Jadi ini adalah pertanda bahwa Indonesia itu tidak baik-baik saja. Nah, kalau benar ya, ternyata Prabowo ingin berdialog dengan tokoh-tokoh Indonesia gelap ya. Yang sudah jelas seperti katanya Rocky Gerung bakal diajak untuk berdialog, Refli Harun, dan salah satunya juga seperti Ferry Amsari ya ikut juga ingin berdialog dengan Prabowo. Nah, apakah nanti ya jawaban-jawaban Prabowo bakal seperti wawancara 6 Pimpret kemarin ya? Dan benar-benar ya hasil daripada wawancara 6 Pimpret kemarin benar-benar tidak ada isinya. Dan pertanyaan dari Pimpret dijawab Prabowo hanya omong-omong saja. Artinya memang tidak ada berisi sama sekali. Nah, sampai Ferry Amsari juga mengatakan bahwa ingin dialog bersama Prabowo ini dilakukan secara langsung. Jadi masyarakat bisa menilai apa sih jawaban Prabowo. Apakah benar-benar berkualitas atau memang kosong sama sekali. Baik ya, coba kita dengar ya respon dari Rocky Gerung tentang ajakan Prabowo untuk berdialog ya dengan tokoh-tokoh Indonesia gelap. Nah, begitu juga dengan Ferry Amsari. Jadi saya juga prihatin ya, mungkin saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah sama siapa. Mari kita bahas ya kan. Mungkin tidak usah di publik ya. Tokoh-tokoh yang Indonesia gelap, Indonesia gelap. Maksudnya oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap. Iya kan? Kok Indonesia gelap? Kabur aja deh. Kabur aja dulu deh, ya kan? Habis itu Jokowi salah, Prabowo goblok. Ini tidak mengatasi, iya kan? Apa? Mana? Ini saya bikin hitam dan putih. Ya. Saya mau kirim lah nanti. Itu akan jadi satu event yang urgensinya dapat, konteksnya tersedia, dan intinya ini akan jadi peristiwa yang penting, timely, persis ada di saat momen diperlukan tuh. Dan tentu karena ada pikiran oposisi, maka Presiden ingin mengetahui secara lebih detail apa itu pikiran oposisi kan. Kalau soal oposisi tentu Presiden tahu bahwa beliau mengerti bahwa dalam demokrasi oposisi itu disediakan justru untuk menghalangi potensi sebuah pemerintahan itu menjadi otoriter. Jadi dari segi filosofinya pasti Pak Prabowo mengerti bahwa oposisi diperlukan. Yang justru ingin dia kenali adalah ini jenis oposisi apa itu? Oposisi asal ngomong, asal omong-omong, atau oposisi yang substansial? Itu pertama. Yang kedua, apakah oposisi ini
otentik dilakukan untuk mengawasi pemerintah, atau oposisi ini disponsori oleh yang dia curigai sebagai asing atau dibayar asing kan. Ya mungkin kita bisa katakan di awal bahwa ya pasti ada kepentingan global beroperasi di Indonesia hari ini. Mungkin jumlah agen CIA, agen Mossad, agen MI16, karena ada situasi yang memang sebut aja kritis di Indo-Pasifik dalam kaitan dengan bukan soal tarif Trump aja, tapi soal geopolitik, karena perebutan sumber daya pasti akan pindah ke Asia, apalagi Indonesia itu menyediakan segala macam jenis mineral terbaik, karena kita persis ada di lintang khatulistiwa, maka semua mineral terbaik itu oleh gaya tarik bumi, oleh rotasi dia berkumpul di garis khatulistiwa. Jadi betul bahwa deteksi presiden pasti ada kepentingan asing, tetapi supaya tuduhan itu tidak dikaitkan dengan oposisi Indonesia atau maka teman-teman harus siap, ekonomi Indonesia ujung-ujungnya akan kolaps. Kenapa? Karena kalau orang di dalam negeri, rakyat di dalam negeri sendiri sudah tidak percaya berinvestasi di negaranya sendiri, apa yang terjadi? Duit akan lari keluar, dan duit asing, investor asing juga akan takut taruh duitnya di Indonesia. Ya pengelolanya capcay, busuk. Gimana nggak jelas? Kenapa? Ya, karena kita ini, retail ini adalah makanan renyah buat mereka. Kita dimakan, kita ini dianggap bukan manusia. Dan menurut gua aksi-aksi itu harus dihentikan. Akibatnya apa? Teman-teman bisa saksikan, jauh lebih banyak orang yang taruh duitnya di kripto, nggak jelas, dibandingkan orang yang taruh duitnya di Bursa Efek Indonesia. Kan aneh. Kok bisa-bisanya jauh lebih banyak investor di sesuatu yang tidak jelas yang namanya kripto itu, dibandingkan investasi di sebuah perusahaan yang jelas-jelas ada pabriknya, usahanya, mesinnya, jual belinya. Kok nggak logis gitu loh, kok nggak paham bahwa nanti akan makin banyak orang milenial, generation Z ya, yang gua rasa akan lebih memilih menaruh duitnya di saham-saham luar negeri atau di produk-produk investasi yang bukan di Indonesia. Karena apa? Lama-lama dia hilang rasa percayanya, dan itu bahaya. Kalau kita udah sampai ke titik itu, ini artinya ada yang tidak benar, ini ada yang nggak beres nih dengan pengelolaan bursa kita. Gua sih nggak heran ya. Kira-kira awal April ini diperkirakan akan ada pergantian pemain besar-besaran di dalam kabinet pemerintahannya Pak Prabowo ini. Sri Mulyani ini juga menarik nih. Sri Mulyani nggak SMI? Bu Sri Mulyani ini kelihatannya kan dari beberapa kejadian, mulai dari kasus PPN 12%, yang dia tetap maksa kan sampai menit-menit terakhir bahwa PPN 12% harus berlaku karena mau dapat sekitar 70-80 triliun penerimaan negara. Itu ternyata tidak membuat geng politiknya Pak Prabowo happy soal itu. Kedua adalah soal efisiensi belanja. Gak pernah kan dalam sejarah Ibu Sri Mulyani jadi menteri sejak zaman SBY dia melakukan efisiensi belanja sebesar ini. Jadi efisiensinya brutal. Gitu. Sebutnya brutality efficiency. Brutal. Main pangkas, main sikat, dan mengarah pada austerity tadi. Dan kita nggak pernah punya sejarah untuk melakukan austerity ya pasca reformasi. Nah, ketika itu dilakukan, ini kelihatannya Bu Sri Mulyani bukan orang yang tepat gitu. Jadi yang melakukan itu bukan institusi Departemen Keuangan? Saya kira ide untuk melakukan efisiensi separah ini bukan. Jadi siapa yang melakukan? Ya, kemungkinan adalah dari internal Pak Prabowo. Bung Ferry, sebelum saya bertanya soal undangan Pak Prabowo terhadap tokoh Indonesia Gelap, tapi saya juga ingin meminta pendapat Anda, karena Pak Prabowo kemarin sempat berkata bahwa Indonesia cerah, kok saya bangun pagi Indonesia cerah, tidak gelap. Ya, satu, kami menggunakan analogi ya, soal gelap di Indonesia itu menggambarkan tata kelola bernegara dan proses politik yang menurut kami gelap. Sementara Pak Prabowo menggunakan istilah bahwa kondisi real ya, bangun pagi cerah. Jadi tentu saja tidak nyambung, dan saya nangkap itu bagian cara beliau merespon. Tetapi tentu beliau tidak menjawab tudingan kami bahwa Indonesia memang gelap dengan berbagai faktor. Kami menjelaskan misalnya kegelapan itu berlangsung di 5 wilayah kekuasaan presiden dan bagaimana sikap parlemen yang juga gelap. Ya. Misalnya dalam pembentukan undang-undang, kenapa disebut gelap? Perintahnya, pembuatan undang-undang harus disosialisasikan dengan memenuhi prinsip
partisipasi publik yang bermakna dengan tiga keadaan kondisi. Ya. Ketiga-tiga keadaan kondisi itu tidak dipenuhi. Contoh kegelapan, undang-undang mengatakan tidak boleh prajurit aktif mengisi jabatan sekretaris kabinet, itu sudah dilanggar Pak Prabowo dan kabinet sejak hari pertama. Dan percampuran kekuasaan yang dilarang oleh konstitusi terjadi. Misalnya wakil ketua DPR yang sangat istana daripada istananya sendiri, itu menurut saya dan teman-teman merusak tata kelola kita bernegara. Jadi itu yang kemudian dijelaskan baik-baik agar Pak Prabowo dan timnya kembali on the track gitu ya. Kalau kemudian on the track, saya yakin teman-teman akan merespon sangat positif. Kami melihat memang Presiden tidak on the track. Seolah-olah kalau dari sudut kami lihat bahwa Presiden tidak memahami bangunan ketatanegaraan. Mestinya penasihatnya mampu mengarahkan Presiden bagaimana bangunan ketatanegaraan yang baik. Sayangnya ya, kebanyakan respon dari pejabat istana buruk sekali di tengah publik. Misalnya apa yang dicontohkan oleh PCO ya, Presiden Communication Office, yang menurut saya sangat tidak sehat. Setelah antipati publik, ketidaknyamanan publik, barulah Presiden membuka ruang komunikasi yang agak baik ya. Dan bagi saya sih oke saja untuk komunikasi dalam segala rupa sebagai wujud dari demokrasi itu sendiri. Siapapun yang bermasalah dengan demokrasi boleh kok berubah menjadi lebih demokratis. Ya. Tapi di saat ini, saat berkomunikasi dan juga berdialog dengan sejumlah pemimpin redaksi, Pak Prabowo juga menyatakan bahwa terbuka untuk berdialog dengan tokoh-tokoh Indonesia Gelap. Ya, tentu saja sebagai bagian dari masyarakat sipil, kami tidak merasa bagian utuh sebagai tokoh, jadi ada sebutan tokoh. Tapi kalau orang yang menyuarakan Indonesia Gelap, kami merasa itu karena tokoh-tokohnya bagi kami adalah mahasiswa-mahasiswa. Nah, kalau diundang, tentu saja kewajiban kami memenuhi undangan, karena yang sunnah itu kan mengirimkan undangan gitu ya. Nah, kalau diundang, apa yang perlu disampaikan satu, bahwa proses harus terbuka kepada publik. Publik harus ikut mendengarkan apa yang mau disampaikan Presiden dan jawaban Presiden. Makanya kami memberi syarat harus online ya, bisa disaksikan publik supaya ada keterbukaan. Kedua, mau disampaikan Pak, Bapak punya kesempatan untuk mengubah negara ini, karena baru katakanlah berapa bulan gitu ya. Tetapi kalau Bapak gagal memanfaatkan, Bapak akan melanjutkan kekacauan-kekacauan saja. Kedua, kebanyakan dari gagasan retorika Pak Prabowo lebih banyak hanya pemanis saja. Tidak ada langkah-langkah strategis terstruktur yang kemudian bisa menjelaskan apa yang akan diambil oleh Presiden. Ketiga, yang perlu diperhatikan Pak Presiden adalah memastikan agar sistem presidensial yang konstitusional yang diatur di negara kita harus dijalankan dengan baik, murni dan konsekuen. Agar tokoh-tokoh yang tidak sepatutnya ya mengkebiri kekuasaan Presiden tidak diberikan kekuasaan. Baik. Keempat, hormati konstitusi dan pastikan tentara betul-betul di jalur. Ya, kami tangkap. Jadi tidak live-nya saya karena kondisi kesehatan yang kurang baik sepulang umroh tanggal 20 Maret, 19 Maret malam ya sesungguhnya. Kemudian pulang lebaran tanggal 26, kemudian pulang lagi ke sini Jumat yang lalu ya, jadi kondisi tidak terlalu baik dan saya memanjakan badan dengan istirahat dan lain sebagainya, tetapi tentu saya tidak bisa istirahat terus-menerus ya, saya harus membuat konten juga. Kemudian memang MBK itu tiap hari ada walk dan merata dalam satu waktu dari Sabang Merauke. Tell him what wrong with Refli Harun. Kemudian and with you Bung Refli, what happened and what you did until Prabowo want to meet you? Apa maksudnya? Tell me about that with us ya Bang Refli, bukan Refli ya. Miskinkan koruptor, berantas preman dan orang-orang sok jago, baru Indonesia aman, rakyat nyaman bekerja, insya Allah nggak ada lagi kelaparan. Oke. Keren Bang, jangan berharap banyak Bang RH, itu cuma omong-omong supaya disebut bahwa lebih demokratis. Assalamualaikum menyimak. Bersihkan negara ini dari koruptor, dari pengusaha hitam yang rakus merusak lingkungan, membabi buta dengan sendirinya rakyat tidak akan lapar. Yang jelas orang yang memaki-maki saya dan Rocky Gerung gitu dalam podcast, dalam apa jadi komisaris. Itu realitasnya ya. Kalau kata Ray Rangkuti, kalau mengkritik pemerintahan Prabowo paling diajak diskusi. Tapi kalau memuji jadi komisaris ya, dan it happened ya. Kemudian bagusnya Pak Presiden punya counterpart for discussion yang isinya antara lain RH, RG, AB itu Anies Baswedan, TL itu Tom Lembong, IG Ignatius, IG itu siapa ya? Iya benar, Ignatius Jonan dan lain-lain. Negeri ini mutlak menolak Israel, mau di referendum 500 kali tetap Israel bukan di hati rakyat. Lalu kamu angkat buzzer Israel jadi komisaris. Demokrasi apa yang tidak mewakili negeri ini? Buzzer Israel jadi komisaris, siapa ya? Apakah perempuan itu ya? Makanya saya tidak mengikuti banyak ya. Siapa? Tolong jawab saya. Jika itu terjadi akan hilang kesempatan negeri ini dari bebas KKN. Benar itu Bang Refli.
kapan RH diundang Wawan, nanti suruh jawab dulu kenapa dia melanggar undang-undang TNI. Saya tidak terlalu expect too much ya. Barangkali itu hanya sekedar contoh saja, walaupun ini my a second time ya. Two times nama saya disebut Prabowo. Pertama pada saat pesta kemenangan yang terlalu dini itu ya, pada tanggal 14 Februari. Dia sebut hadir di tengah kita Refli Harun. Dan yang kedua kemarin pada kenapa? Padahal saya tidak kenal secara pribadi dengan Prabowo Subianto ya. Bertemu muka ngomong itu 2 kali saja, yaitu ketika saya datang ke rumah beliau bersama puluhan tokoh lainnya, dan pada kesempatan kedua ya hanya 3 orang yang diundang, saya, Prof. Jimli Asidiki dan Prof. Rias Rasid. Tapi dan staf-staf dia. Tapi pada waktu itu sepertinya Prof. Jimli tidak datang, yang datang hanya saya dan Prof. Rias Rasid. Kemudian kesempatan-kesempatan lainnya ketika diundang saya sudah tidak datang lagi. Nah, itu sebelum Pilpres. Jadi tahun 2023 sebelum Pilpresan. 2023 atau 2022 ya? 2022 ya tentunya. Karena Pilpresan kan sudah mulai 2022 awal kalau tidak salah ya. 2022 awal atau 2023 awal. Yang jelas sebelum Anies selesai menjadi gubernur. Anies selesai menjadi gubernur itu 2022 ya, 2017 dia dilantik. Ya, 2022 ya, 2022 sebelum Pilpresan. Boleh oposisi namun jangan adu domba kritik untuk solusi. Jadi begini sahabat era sekalian, adu domba itu apa ya definisinya? Misalnya saya kritik Jokowi itu lalu mengadu domba. Emang Prabowo sama Jokowi domba yang bisa diadu ya. Jadi Anda jangan terlalu mengecilkan orang seolah bisa diadu-adu ya. Refli Harun dan Rocky Gerung itu harus ada sebagai wakil rakyat karena DPR sudah tidak mementingkan rakyat alias mementingkan perutnya sendiri. Kemudian buka lapangan pekerjaan agar Blackwater, apa tanggapan Refli tentang Wawan yang mencela dengan tidak etis Anies karena tidak bayar baju nikah yang dibuat Didit. Dendam banget ya sama Anies sampai disinggung terus-terusan. Kalau Bang Erha nanti diundang, saya titip pertanyaan. Kenapa sulit amat koruptor letakkan di Nusa Kambangan? Pelan-pelan ya saudara sekalian, karena seperti yang saya katakan kondisi saya tidak baik-baik saja. Tell me what is wrong. Wrong pertama adalah wrong pemilu. Jadi sahabat era sekalian, ya, saya bukan karena tim Anies Baswedan kemudian lawyer dari tim Anies Baswedan kemudian menolak bahwa pemilu kemarin baik-baik saja. Saya merasakan aroma kecurangan yang luar biasa. Pertama, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memang terlibat berada di circle Prabowo dan Jokowi. Dan puncak dari kecurangan itu adalah rekayasa putusan MK untuk menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Orang mengatakan Prabowo tidak terlibat apa-apa. Siapa bilang? Dia yang memberikan pintu untuk bisa dicalonkan sebagai wakil presiden. Sehingga rekayasa putusan MK itu terjadi yang melibatkan saudara ipar Jokowi. Itu atau adik ipar Jokowi, Paman Usman. Itu satu hal yang tentu mengecewakan kita. Implementasi atau manifestasi dari menggait Jokowi itu adalah sudah tentu kecurangan pemilu. Ada bansos di sana, kemudian ada penggunaan state apparatus, penggunaan state facilities dan lain sebagainya. Ya, sebagai contoh saja, menteri-menteri ikut kampanye, kita tidak tahu cuti atau tidak. Jadi kampanye. Makanya saya mengatakan kalau standarnya adalah agama, pemimpin yang memperoleh kekuasaan dengan cara curang, maka we cannot trust him. We cannot trust them. Itu persoalannya. Apalagi kemudian money politik ada di mana-mana. Ada keterlibatan, parcok dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau kemudian belum berhasil dimenangkan di MK bukan tidak terbukti. Nah, paling tidak ada 3 hakim konstitusi yang melakukan dissenting opinion. Dan hampir saja kemudian gugatan dimenangkan. Jadi itu satu soal yang saya kira kalau seandainya Prabowo mau punya komitmen untuk memperbaiki governance pemilu, maka dia harus perbaiki dari sekarang.
Bagaimana caranya? Nanti kita bisa banyak diskusikan. Asal punya political will untuk memperbaiki proses berpemilu plus berpilkada. Itu satu hal. Oke. Pertama, kita merasa sudahlah, toh sudah terpilih, yang diklaim didukung oleh 58%, entah benar entah enggak kita nggak tahu. Tapi yang jelas itulah angka yang diumumkan oleh KPU. Yang ketua KPU-nya harusnya terpaksa atau dipaksa mengundurkan diri. We don't know exactly. Bahkan ada seorang sahabat yang dekat dengan ketua KPU mengatakan wallahu alam, lebih baik difitnah daripada dibunuh. Wow, sampai begitu. Lalu dia refer dengan Husni Kamil Manik, ketua KPU sebelumnya. I don't know exactly. Ya, saya tidak mau membahas lebih lanjut karena saya tidak tahu. Tapi gosip kan perlu juga kita sampaikan, sekedar omongan warung kopi. But no clarification. Jadi anggap saja tidak benar karena tidak ada klarifikasinya. Walaupun saya miris dengan mengatakan klarifikasi. Kenapa? Ya kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu dibenarkan berdasarkan klarifikasi. Ya, untuk membenarkan sesuatu itu harus ada investigasi. Ya, cek, double check, triple check, investigasi. Jadi not only klarifikasi. Kalau klarifikasi mudah sekali, kemudian sesuatu yang benar dikatakan tidak benar.